Hai guys, balik lagi sama aku JC di Behind the Bricks. Nah, kali ini aku lagi ada di rumah Regenerik 1 oleh Studio Dasar. Nah, sebelum kita mulai house tour-nya, aku mau say thank you dulu buat teman-teman nih yang udah ngikutin Behind the Bricks. Jangan lupa support buat like, share, and subscribe YouTube channel Arsitek ya. Nah, yuk kita langsung ketemu arsiteknya aja. Halo, Mas Dani. Boleh perkenalan diri sedikit ke penonton? Halo, saya Dani Wicaksono dari Studio Dasar. Oke, nah hari ini aku pengen tanya-tanya soal rumah Regenerik 1 ini, mulai dari luas tanah dan luas bangunannya berapa? Luas tanahnya 120 meter persegi, ukurannya kira-kira lebarnya 6 meter, panjangnya 20 meter. Luas bangunannya sekitar 74 meter persegi. Total 2 lantai berarti? 2 lantai. 2 lantai. Nah, dari konsep rumah Regenerik 1 ini apa nih Mas? Dari segi fasad boleh? Sebenarnya rumah Regenerik ini itu respon kami terhadap rumah-rumah sederhana yang ada di Indonesia yang sekarang udah jadi tipologi yang generik sih. Ya, betul. Jadi kita coba untuk ngedesain dengan prinsip-prinsip yang sama yang dipakai untuk membangun rumah sederhana itu, yang biasanya tipe 36, tipe 50. Ukurannya juga gitu. mirip-mirip ya? Ukurannya mirip-mirip, luas tanahnya juga, ukuran tanahnya juga kira-kira mirip. Tapi kita desain ulang, kita cari desainnya yang kualitas ruangnya bisa jadi lebih tinggi gitu daripada yang sudah lazim pada umumnya. Kalau begitu, ini sebelumnya renovasi atau bangun dari nol? Ini beli kafling, jadi dari nol, bangun dari nol gitu. Jadi pemilik rumah beli dari developer kecil swasta gitu. Developer ini emang dia ngejual rumah, tapi pemilik rumahnya bilang, kalau desainnya lain boleh nggak? Kata yang punya, kata developernya boleh. Tapi biayanya harus sama, nggak boleh beda dari yang mereka anggarin. Oh, emang kalau biayanya yang dianggarin sama developer berapa? Mereka nganggarin untuk bikin bangunannya itu di 250 juta. Hah, yang benar 250 juta? Iya, 250 juta. Segini gede? Iya, 250 juta. Tapi kebangun ya? Iya, itu tantangannya. Berarti itu memang nggak boleh lebih dari 250 juta? Dia nggak boleh lebih antara 250 sampai nggak terlalu jauh, 250, 275 gitu. Biayanya segitu. Jadi dari developer strict juga ya soal budget kayak gitu? Karena mereka udah punya anggaran kan, dan nggak boleh di atas. Terus tips dari Mas nih, untuk membuat 250 juta sebesar ini, pasti kan ada anggaran yang di-cut tuh. Contohnya dari mana aja? Dari bagian sebenarnya bukan di-cut anggarannya, tapi kita memikirkan ulang gimana sistem konstruksinya. Jadi kita coba lihat kalau rumah sederhana biasa itu sistem konstruksinya pakai batu bata, itu ada pekerjaan basah, ada pekerjaan air. Nah, kalau pekerjaan air tuh harus kering makan waktu. Dan karena makan waktu, jadi biaya tukangnya jadi agak lebih banyak. Di sini kita semua kebanyakan pakai kerja kering, jadi struktur besarnya pakai besi hollow. Pakai besi hollow? Iya, besi hollow. Contohnya di mana besi hollow-nya? Ini besi hollow. Ini besi hollow. Jadi penyangga utamanya itu kita pakai besi. Jadi ini nggak batanya sedikit, cuma di kamar mandi. Kebetulan ini area kamar mandi. Oh, pakai bata. Jadi di depan kita pakai bata. Tapi untuk area dalam? mandi, tapi dalam semua pakai besi hollow semua. Struktur utamanya besi hollow, struktur lantai 2-nya juga besi hollow, penahan atap, penyangga atap juga pakai besi hollow juga. Jadi dari bawah sampai atas besi hollow. Ya, besi hollow. Jadi ini nggak ada. Tapi emang besi hollow 10-10 tuh bisa nyangga 2 lantai. Kuat. Ini kuat. Kita dalamnya, jadi kalau besi hollow ini salah satu masalahnya itu karena dalamnya kopong. Ya, betul. Jadi ada kemungkinan kalau dia itu berkarat, bisa tembus ke dalam. Untuk mencegah itu dan supaya lebih kuat, kita isi pakai semen. Oh, isi semen. Dalamnya kita cor beton K300 dalamnya. Jadi kalau dilihat di bawahnya itu dia jadi lebih solid karena nggak ada udara di dalam. Dan kemungkinan karatnya jadi lebih kecil. Ini udah berapa tahun ya? 6 tahun. Oh, ini udah 6 tahun ya rumah ini ya? Selesai 2017 November. Kalau dari segi durability, si besi hollow ini kira-kira berapa tahun? Nggak akan hancur kalau nggak dihancurin. Ini sih. Wah, keren juga ya. Ini dia anti dihancurin. Anti hancur tapi nggak anti dihancurin. Anti dihancurin. Tapi kalau dihancurin agak susah juga sih, karena di luarnya baja, di dalamnya beton. Jadi kita ngebalik prinsipnya.
Oh iya, Biasanya benar-benar. sistem struktur beton bertulang itu betonnya di luar, bajanya di dalam. Iya. Betonnya masih bisa dihancurin. Betul. Kalau ini si bajanya nggak bisa dihancurin. Iya, udah agak susah ya. Agak susah. Oh, oke. Keren juga ya pakai besi hollow. Uh-uh. Nah, kalau material lain nih, pakai material apa aja? Dari Material flooring yang boleh. material yang prinsip yang kita ubah itu penutup atap. Penutup atap. Penutup atap itu kita cari yang paling ringan. Yang Pakai? paling ringan tapi durable, kuat. Ini kita pakai atap PVC. Warna putih. Ini juga durabilitasnya tinggi. Dan dia karena dia ringan, jadi ketahanan bangunan ini terhadap gempa jauh lebih kuat. Karena atapnya nggak ada beban besar, jadi beban-beban yang ditanggung sama sambungan-sambungan baja yang di situ sama di sini itu jadi lebih kecil. Secara teori itu lebih kuat dari bangunan RS yang biasa, sederhana yang biasa. Kalau dari flooring nih pakai apa nih, Mas? Ini keramik, jadi ini udah tambahan kedua setelah bangunan ini selesai dari November 2017. Bangunan ini udah ditambah beberapa kali sama penghuninya. Oh, jadi udah tumbuh ya? Udah tumbuh. Jadi rumah ini emang didesain supaya kalau misalnya pemiliknya mau mengembangkan bangunannya, penambahan ruangan baru itu mudah sekali untuk dilakukan gitu. Dan ini udah lewat 2 kali penambahan. Ini yang pertama, yang kedua di bagian belakang. Oh, Gitu. ini aku lihat ada yang cukup unik sih. Ini bisa plong ke belakang Ini ya bisa berarti ya plong kalau ke belakang. dibuka. Ini yang pemilik rumah itu Pak owner. Ada ownernya. Permisi Pak Inu. Wah, ini berarti bakal jadi adem banget ya kalau dibuka full. Ya, bisa jadi adem banget, bisa jadi luas banget. Jadi ini kalau dibuka terus ke belakang, ini juga dibuka. Ini bisa ini bisa nyambung terus sampai ke belakang. Di belakang ada sedikit taman ya. Belakang sedikit taman. Lalu di sini kamar tidur utamanya juga punya taman. Oke. Jadi semua selalu punya ruang terbukanya sendiri-sendiri. Oke, kita udah di area living nih yang kelihatannya benar-benar luas banget. Nah, aku pengen nanya sih Mas, kenapa biasanya kan living kan paling dynamic kan? Yeah. Dia paling ruang utama keluarga juga yang biasa dibikin besar. Tapi di rumah ini tanahnya sebenarnya lumayan luas, cuman dibikinnya cuman berapa meter ini Mas tuh? Iya, ini berapa ini 3 meter. Kali? Ini 3 meter juga, jadi 6 meter. 6 meter, nah 3 kali 6. Kenapa tuh Iya. Mas? Ini 3 meter ya, ini 3. Iya benar. Iya, Enggak, ya. ini 1,5. Oh, Itu, ini cuma 1,5. Berarti Ini nggak sampai 3 meter ya? Sampai, ini 2 meter kalau nggak salah deh. Oh, ya berarti Sekitar 3 kali 5 iya. ya kira-kira ya? Iya. Kenapa tuh dibikinnya cuma 3 kali 5 aja? Awalnya malah lebih kecil sebetulnya. Lebih kecil, maksudnya gimana tuh Mas? Jadi di desain awal yang kami buat, rumahnya itu berhenti di sini. Oh, Masih jadi gini. tadi ruang ini tuh nggak ada? Ini malah nggak ada awalnya. Oh. Jadi emang waktu kami bikin rumah ini, pikirannya itu gimana ngebuat rumah dengan daerah aktivitas yang seefisien mungkin, sesederhana mungkin. Jadi itu berhentinya sebenarnya di sini, kemudian ini area makan tapi duduk di lantai gitu, raised floor. Ruang keluarga harusnya ada di bagian atas sini sama sini. Ini ruang-ruang yang bisa ditambahin kalau mau jadi kamar atau jadi ruang keluarga. Di awal seperti itu. Tapi kemudian pemilik rumahnya bilang, wah ini kekecilan nih, kita nggak bisa gitu. Berarti bisa nggak tadi ditambahin? dari 6 kali 20, jadinya bangunan yang napak tanah tuh cuma 3 kali berapa? Yang napak tanah akhirnya 3 kali, yang di 15 awal tuh kali 3 kali 15, kemudian ditambah ini 3 kali 3, 9, jadi 54 meter persegi yang napak tanah. Berarti tadinya benar-benar sempit banget ya? Iya, tadi kecil banget. Oh. Nah. Berarti kalau kayak gini, ini yang melayang ini tambahan juga ya? Enggak, ini dari awal. Kalau ini memang struktur awal. Jadi, kalau dilihat ini dan itu, ini 2 struktur yang original dibangun di awal. Yang sebelah situ. Oke. Kemudian, ini yang ditambahin kemudian. Jadi setelah mereka tinggal 2 tahun, mulai punya anak, lalu butuh ruang kegiatan yang lebih luas, ini yang dibangun. Ini ditambahin. Jadi lantai ini makanya kelihatan bedanya. Oh ya, warnanya sedikit beda. Warnanya beda. Lalu ini nambah sampai sini. Nah, kusen aluminium ini tadinya posisinya di sini. Oh. Gitu, dicopot lalu dipindah ke sana. Nah, ini mereka tinggal nambah besi yang sama,
tambah ke sana, di sini jadi gudang. Oh, Di atas ini. jadi dari awal desain sampai sekarang rumah 6x20 ini bisa bertumbuh juga ya Iya, ternyata tumbuh. ya? Jadi emang didesain supaya dengan mudah sekali bisa dikembangkan oleh pemilik rumah sesuai kebutuhan dengan cara-cara konstruksi yang tidak terlalu rumit. Oh iya bener sih, Yang karena lebih dari mudah. segi struktur besi pun dia lebih save space lah ya dibandingkan beton kan. Kalau bisa besi cuma 10x10 ya tadi, Iya, beton betul. kan lumayan harus pasti Agak nonjol-nonjol gede. lah ya. 15-20, ini 10-10 cukup. Oke, ngomong-ngomong soal luas nih, ini ceilingnya berapa nih mas? Ini Karena kayak agak pendek ya? Iya, ini 2,1 ceilingnya. Oh 2,1. Cuma 2,1 meter. Padahal standar rumah biasa 2,7 ya mungkin ya? Yang kira-kira? rumah sederhana gitu ya, kebanyakan orang pada minta di 24, 27 gitu. Cuman ini 2,1 tuh nggak terasa sempit ya Iya. ternyata ya? Nggak terlalu sempit, pertama karena emang ya harusnya nggak sempit karena ininya pandangannya luas ke Ya itu. kemana-mana gitu, mereka bisa lihat panjang. Juga kedua, ada area yang high ceiling seperti ini. Oh, jadi ada perbandingannya Ada sama perbandingan. area Jadi, sini ya? Yang pendek, dia nggak selalu pendek, pemilik rumah nggak selalu ngerasa semuanya ada di bawah, ada di dekat kepala dia, tapi ada bagian-bagian yang dia bisa ngerasa ini jauh di atas kepalanya gitu. Kalau yang ini ceiling ke atas kira-kira berapa? Ini 4 meter. 4 meter ya? 4 meter, hampir 4 meter, 3,8 kalau saya nggak salah. Oh, 3,8. Hampir 4 meter sampai ke atas gitu. Berarti memang itu ya kuncinya teman-teman di ukuran tanah yang termasuk terbatas ini, cara untuk bikin kelihatan luas ya secara vertikal dan horizontalnya harus kelihatan ya. Harus kelihatan gitu. Jadi pertama jika dia ruangannya itu rendah, ceilingnya, pandangannya nggak boleh berhenti pendek, Nah, itu. pandangannya harus jauh. Kemudian ya karena kita punya area yang tingginya bisa sampai 4 meter ini, mudah bagi saya untuk meyakinkan pemilik rumah di area-area yang dia kegiatannya itu tidur atau rendah, itu nggak perlu tinggi. Gitu. Oh iya. Kamar mandi itu selalu 2,1, kemudian kamar tidur juga 2,1, tapi area yang mereka habiskan sehari-hari itu 4 meter. Harus nyaman ya. Harus nyaman. Kalau dilihat juga memang ini kayak dari segala arah dapat cahaya matahari ya. Iya. Dan mostly pakai window to wall ratio-nya Betul. gede. Tinggi. Ya, gede ya. Nah ini nggak nyala lampu sama sekali. Oh iya iya, bener. Aku juga baru sadar ini nggak nyala lampu sama Nggak sekali nyala ya. lampu. Kayaknya kalau nggak pakai AC di siang hari juga nggak masalah ya mas? Nggak masalah. Karena bisa dibuka full kan ya? Bisa dibuka full. Ada cross ventilation juga. Pasti Keren aman sih. kalau cross ventilationnya. Makanya di Terbuka sini semua. ada, ini tadi aku mikir kok bisa ada jendela di sini. Oh gitu. iya, ini karena tadinya ruang luar. Iya itu, makanya aku mikir kok di Betul. dalam ini partisinya kaca ya. Betul, karena ini tadinya ruang luar, tadinya tamannya tuh sampai sini. Iya iya iya. Gitu. Karena extension lah ya. Extension lalu dipanjangin ke belakang. Dan di situ buat resapan air masih bisa ngeresap. Oke oke. Nah dari tadi aku lihat sesuatu yang janggal di mata sih. Tangga-tangga ini nih. Iya. Boleh diceritain Tangga dikit ini. mas, fungsinya apa? Tangga ini itu ini antara tangga dan furniture. Ya. Jadi jadi dua. Waktu kita mau bikin ini jadi 2 lantai, kita nggak mungkin bikin tangga yang Iya. konvensional. Benar-benar. Jadi kita buat jadi seperti ini. Ini awalnya dia difungsikan sebagai lemari simpan. Oh. Karena kalau misalnya udah mulai butuh tempat simpan lebih banyak, kita bisa naruh di sini. Tapi waktu di awal ya itu karena budgetnya cuma sedikit, jadi ini sekarang baru bisa difungsikan sebagai tangga aja Oh, buat iya. naik ke atas lantai 2. Tapi belum bisa jadi lemari. Cuma nanti kalau dia udah harus jadi lemari ini bisa dikeluarin, diganti jadi ini bisa dibuka, tarik. Oh jadi ini belum bisa jadi storage ya sekarang? Belum, ini pengembangan berikutnya. Oh. Next development-nya ini bisa. Tapi ini storage semua. Ini storage. Beberapa area sini bisa di slip-slip gitu. Dan ini pakai materialnya multiflex nggak di finish? Multiplex nggak di finish. Nggak di Tuh. finish. Struktur dalamnya besi hollow. Oh. Kalau dapur juga sama? Dapur sama, ini semua multiplex nggak di finish semua. Relatif biasa, yang bikin juga tukang-tukang kayu biasa gitu. Bukan yang gimana-gimana. Cuma ininya top table-nya pakai granit. Oh pakai granit, iya iya. Kalau yang ini juga sama ya tangganya ya? Sama, tangganya juga sama buat naik ke atas. Kita bikin beda-beda supaya ya ini lebih mudah naiknya ke atas gitu. Juga ada area yang lebih lebar
itu bisa jadi tempat duduk. Kalau atas itu buat apa? Ini udah tambahan nih. Ini pengembangan ketiga kalau nggak salah. Ini kedua. Banyak ya? Itu ketiga. Ini jadi kamar tidur tamu sama studio drum karena pemilik rumahnya drummer. Oh, drummer. Malah ini ya, masternya yang di bawah, kamar tidur tamunya yang di atas ya? Iya, di atas. Gitu. Dia apa kalau latihan drum gitu, bikin musik, bikin apa gitu dia di atas. Oke. Kita mau coba lihat ke atas nggak? Mau Coba kali ya? Boleh, yuk. Ini agak goyang sedikit. Tapi aman. Kayak playground anak-anak ya jadinya ya? Iya. Mas Jun harus naik dulu dah kayaknya. Oke. Hati-hati. Selamat masuk. Jadi ini kamar tidur tamu atau kamar tidur anaknya gitu kalau masih mau sendiri, sama ruang kerja buat pemilik rumah. Dia kalau kerja di sini, sama karena musisi, jadi ini drumnya dia, drum setnya dia. Nah, kamar ini juga karena awalnya itu buat teras gitu, jadi dia itu juga tetap punya cahaya matahari tetap masuk, ada jendelanya, sama jendelanya bisa dibuka. Gitu. Ada dua jendela hidup ya berarti? Ada dua jendela hidup, jadi ini anginnya bisa langsung muter. Nah, adem banget tiba-tiba. Adem banget. Nah, ademnya itu karena udara panas yang dari atap itu dia keluar udara panasnya. Oh gitu. iya, benar-benar. Nah, kamar ini juga sekaligus jadi penahan udara buat kamar tidur utama yang di bawah. Jadi udara panas yang dari atas itu nggak turun ke bawah. Juga kalau kamu pegang plafonnya, di luar kan terik ya? Iya. Ini nggak terlalu panas kan? Benar. Nah, ini karena atapnya pakai atap PVC. Oh, yang tadi. Relatif dia nggak jadi panas gitu. Terus jarak dari atap PVC-nya ke gypsum ini itu dia agak besar. Oh, agak besar. Jadi nggak langsung turun ke bawah. Jadi rumah ini penahan prinsip penahan panasnya itu ada beberapa layer sebelum dia sampai ke master bedroom. Makanya mungkin itu kenapa alasannya master di bawah ya? Master bedroomnya di bawah, dilindungin sama kamar ini, dilindungin sama atap gitu. Benar-benar. Wah, itu kadang nggak kepikiran loh ya. Jadi ketahan panasnya. Iya, ini prinsip-prinsip sederhana sih yang kita pakai. Ini juga kita belajarnya dari rumah-rumah tradisional. Rumah-rumah suku-suku di Indonesia gitu. Balik lagi ya ke rumah tradisional ya ujung-ujungnya. Iya, jadi kita pelajari itu, kemudian prinsip-prinsip yang kita pelajarin itu yang kita coba pakai di sini gitu. Oke. Mau ke bawah kamar utama? Boleh. Mari kita ke master bedroom ya. Oke. Master bedroomnya lewat sini. Jadi ini bisa diakses dari sini sama dari luar taman. Oh ya, oke. Dari back garden tadi. Dari back garden. Jadi ini master bedroomnya ukurannya kira-kira 3 kali 4 kalau nggak salah. 4. Ceilingnya juga 2,1? Iya, ini 2,1. Oh, 2,1. Ini cuma 2,1. Terus ini kamar mandinya. Ada kamar mandinya sendiri gitu. Oke. Terus ini bisa dibuka. Oh, ini tuh benar-benar full opening ya? Jadi kerasa semua. Ini bukanya ke tengah, Mas? Betul, ini dibuka ke tengah soalnya di awal ini ada meja TV di sini. Tapi kemudian meja TV-nya digeser keluar. Nah, ini udah bisa outdoor. Ya, adem banget sih jadinya ya. Kamar tidurnya jadi punya view-nya sendiri. Ada kamar kecil gitu di sini. Ini akhirnya aku bisa masuk ke area living nih. Ini masuk lagi ke area living. Kayak kalau dibuka, ini bukannya bener-bener banyak sih ya. Kalau dari kamera kayak nggak terlalu kelihatan deh. Tapi ini bener-bener di sini tuh kerasa banget. Ademnya kalian lihat aja tuh, gersang banget, panas banget. Tapi di sini kayak suasananya beda aja gitu ya. Dan itu anaknya bisa main-main tuh di sana lagi main sama Simba. Iya, jadi kelihatan sih. Kalau kamar mandi, selain di kamar mandi master, ada kamar mandi mana? Ada, kita ada 2 kamar mandi, satu di kamar mandi master, satu lagi di depan, di area service. Tadi kita belum sempat lihat ya? Betul. Kita coba lihat kali, Mas. Ayo, boleh. Yuk. Di sini aja.
ini kamar mandinya di sini ya? Ini area service. Sebelum itu aku lupa nanya. Ini kan tadi siang kan panas banget. Kok jadi maksudnya ini hadap kemana arah rumahnya? Jadi ini fasad depannya. Jadi rumahnya menghadap ke arah selatan. Oh, pantas Jadi nggak terlalu panas ya? Nggak terlalu panas. Jadi timur baratnya relatif ada di atas sini gitu. Jadi dan di sana tuh arah utara. Kamar mandi. Jadi sebenarnya area service kita taruh di depan. Ini kamar mandi ini satu-satunya yang pakai batu bata. Ini pakai bata ringan waktu itu. Kemudian di sini ini ada area-area simpan. Ini yang jadi satu sama tangga. Oh, ini storage belakang tangga ya? Storage, betul. Ini mesin cuci. Lalu ini kamar mandinya. Oh, ini kamar mandi buat tamu lah ya? Buat siapa aja. Ya, siapa tamu, aja pokoknya di luar. Boleh mandi, mereka juga di sini juga keluarganya. Jadi ini masih agak kegedean sih. Harusnya bisa lebih kecil. Iya, ini lumayan gede, lebih gede dibandingkan kamar mandi yang di master. Sana, gitu. Karena kamar mandi masternya itu segitu cukup sih. Jadi ini versi pertama. Kalau kita mau bikin kayak gini lagi, ada hal-hal yang kita bisa lebih efisien lagi. Oh iya, benar. Kita udah ngerti sekarang. Lebih kecil-kecil. Di situ tuh cuma 80 cm kalau nggak salah. Lebar ya? Jadi kayak benar-benar cuma buat kloset atau gerak-gerak sedikit. Betul, ya? Kloset, shower, gerak-gerak sedikit. Oke. Nah, kalau ini pintu kemana, Mas? Ini pintu kita masuk lagi ke dalam, tapi ini langsung berhubungan sama dapur. Nah, ini masuk ke dalam. Hai, Banyu. Nah, kita masuk ke dalam. Apa alurnya muter-muter terus ya berarti ya? Jadi rumahnya muter-muter terus, nggak bisa ada masuk ujungnya, dari nggak mana bunyi. aja. Iya, muter gak ada ujungnya bener. Nggak ada, jadi anaknya bisa lari muter-muter. Oh iya bener loh. Ini kalau main Ini petak kamar umpet terus. susah kali carinya. Iya, gampang ketemu terus. Nih tembus sampai ke sana gitu. Oke Mas Dani, ini kan tadi melewati banyak tahap ya pembangunan dan desain juga. Untuk durasi desainnya sama durasi konstruksinya berapa lama nih? Durasi desain kebetulan kita udah mikirin ini agak lebih lama sebelum pemilik rumah datang ke kami untuk minta didesainin. Jadi durasi desainnya tuh agak panjang sih kalau ini kita, tapi terlepas dari ketemunya ya. Kalau dari sejak ketemu itu 2 bulan. 2 bulan. Untuk masa diskusinya, habis itu masa detailing drawing gitu. Nggak terlalu lama sih, cepet. Kalau itu mungkin 3-4 bulan gitu udah, kalau nggak salah udah selesai. Jadi kita mulai awal 2017, sekitar bulan Februari Maret kita mulai diskusi ngobrol, bulan Juni udah eksekusi. Oh, udah berapa lama konstruksinya? Konstruksinya 6 bulan. Oh, 6 bulan ya? 6 bulan tuh udah selesai. Ya? Iya, 6 bulan selesai, 4 bulan 5 bulan tuh udah tutup atap. Soalnya memang dari rumahnya aja ini ya apa? Tadi banyak pekerjaan yang lebih efisien ya jadinya ya. Lebih efisien, betul. Yang lama tuh pekerjaan pondasinya itu yang agak lama, tapi itu nggak terlalu lama, sebulan, naik struktur 3 minggu, kemudian finishing 4 bulan, 5 bulan. Strukturnya 3 minggu? Iya. Oh, keren juga ya. Naik struktur 3 minggu, itu 3 minggu sebulan udah tutup atap. Oh, jadi kira-kira ya 4-5 bulan sih ya harusnya. Setengah tahun lah ya kira-kira. 6 bulan tuh udah selesai. Nah, untuk challenge terbesar dalam proyek ini apa dari segi desain maupun konstruksinya? Yang paling besar sih mungkin waktu konstruksi. Jadi komunikasi sama tukang, sama developer yang punya dananya untuk bikinnya, itu yang kita mesti komunikasi agak intens. Kemudian karena mereka biasa ngerjain bangunan yang konvensional, jadi masalah presisi, masalah ketepatan gitu-gitunya itu yang jadi isu. Tapi lepas dari itu sih kalau aspek desain, mungkin karena kita nggak tahu apa jadinya gitu, feel-nya. Saya punya bayangannya kira-kira gimana, tapi kan begitu jadi itu hal yang berbeda ya. Dan waktu itu sih lebih ke gimana penerimaan klien terhadap rumah yang kayak gini, terhadap desainnya, tangganya nggak konvensional, mereka gimana gitu nerimanya. Lebih ke hal-hal itu sih, tapi begitu kliennya nerima semua dan mereka happy,
nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah ya. Relatif kecil. Dan ini juga udah lumayan lama ya, udah 6 tahun ya sekarang berdiri rumahnya. Betul, udah 6 tahun berdiri, udah ngelewatin 1 gempa bumi dan baik-baik aja. Dan masih utuh. Masih baik-baik aja. Masih utuh. Reviewnya baik, reviewnya. Katanya tadi gempa bumi nggak kerasa sama sekali ya, bahkan ya? Katanya, kata mereka sih nggak Itu kerasa. tuh. Cuma lampunya goyang. Iya, cuma lampu aja yang goyang. Tapi yang lain nggak kerasa. Aman ya, aman. Oke, kalau soal budget tadi udah di-spill, 250 juta itu membuktikan kalau rumah yang bagus dan fungsional nggak perlu mahal ya. Tahun 2017 ya? Nah, di tahun 2017, note-nya itu. Mungkin dari Mas Dani ada pengen tambahin ke penonton? Nggak tahu, nggak ada sih. Nggak ada ya? Kayaknya udah tersalurkan semua ya tadi semua. Oke, kalau gitu teman-teman, thank you for watching. Nah, bagi teman-teman yang penasaran sama karya Studio Dasar lainnya, bisa dicek di mana, Mas? Di Instagram, @studiodasar, atau Instagram saya, DNNBCKSN, atau di website. Oke, langsung dicek aja tuh. Nah, thank you banget udah nonton sampai akhir. Dan tolong support kita ya dengan like, share, and subscribe YouTube channel Arsitak supaya nggak ketinggalan series Behind the Bricks lainnya. See you in the next episode. Dadah. Thank you, Mas Dani. Terima kasih.